Pelatih Bahrain minta maaf usai imbangi timnas Indonesia di menit terakhir. Ada apa ini? Dan apa yang terjadi? Dalam momen dramatis, pelatih Bahrain mengungkapkan permohonan maafnya. Apa alasan dibalik tindakan ini dan bagaimana tanggapan dari timnas Indonesia? Wasit UEA Omar Muhammad Al-Ali pimpin laga timnas Indonesia versus Cina, pengaruh besar terhadap Bahrain. Dengan pengalaman yang mumpuni, bagaimana keputusan wasit ini akan memengaruhi jalannya pertandingan? Temukan analisis lengkapnya di sini. Masyarakat Malaysia bersorak Bahrain gagalkan kemenangan timnas Indonesia berkat keputusan wasit. Kegembiraan di kalangan supporter Malaysia memunculkan perdebatan. Apa pendapat mereka tentang keputusan wasit yang dianggap merugikan Indonesia? BREAKINGNEWS Timnas Indonesia mendarat di Cina, sementara Timnas Cina masih terbang. Dalam situasi yang tak terduga, Timnas Indonesia tiba lebih awal di Cina. Apa yang terjadi dalam perjalanan Timnas Cina? Simak selengkapnya. Malik Rizaldi bicara usai insiden berdarah di laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Dalam suasana penuh ketegangan, Malik Rizaldi memberikan pernyataan setelah mengalami cedera parah. Apa yang dia rasakan saat menghadapi situasi tersebut di lapangan? PSSI koordinasi dengan KBRI untuk fasilitasi supporter dukung timnas Indonesia di Qingdao. Dalam upaya mendukung tim, PSSI berkolaborasi dengan KBRI. Apa saja rencana untuk memastikan supporter bisa memberikan dukungan maksimal? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Pelatih Bahrain minta maaf usai imbangi timnas Indonesia di menit terakhir. Ada apa ini? Dan apa yang terjadi? Dalam momen dramatis, pelatih Bahrain mengungkapkan permohonan maafnya. Apa alasan dibalik tindakan ini dan bagaimana tanggapan dari timnas Indonesia? Pelatih Bahrain Dragan Talajic meminta maaf setelah hasil imbang melawan timnas Indonesia pada matchday ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahrain mengimbangi timnas Indonesia dengan skor 2-2 di Bahrain National Stadium, Kamis (10 Oktober 2024). Tim berjulukan The Red itu unggul terlebih dulu pada menit ke-15 lewat Mohamed Marhoon. Penyerang timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen menyamakan kedudukan pada menit ketiga. Timnas Indonesia membalikan keadaan pada babak kedua. Rafael Struijk mencetak gol melalui tendangan terukur pada menit ke-74. Mohamed Marhoon mencetak gol penyeimbang pada menit ke-9. Gol itu nampak kontroversial karena melebihi tambahan waktu 6 menit. Selepas pertandingan, Dragan Talajic meminta maaf kepada penggemar karena tidak meraih kemenangan. Menurutnya, timnya mengendalikan permainan. Kami mengendalikan pertandingan dan kami memiliki banyak peluang yang tidak kami manfaatkan, kata Talajic dikutip dari laman AFC. Kami minta maaf kepada para penggemar Bahrain karena tidak meraih kemenangan. Kami mencoba memenangkan 3 poin tetapi kami tidak berhasil, ujarnya. Pelatih asal Kroasia itu berkomitmen untuk mengubah peruntungan Bahrain ke arah lebih baik. Meskipun hasil ini, perjalanan kualifikasi masih panjang dan kami akan membalik halaman
pada pertandingan ini dan kami akan mencoba membangun keuntungan yang telah dicapai untuk mempersiapkan pertandingan berikutnya melawan Arab Saudi, ujarnya. Lebih lanjut, ia mengapresiasi perjuangan pemainnya meski sebenarnya menargetkan 3 poin. Para pemain berjuang hingga akhir dan kami berhasil mengamankan hasil imbang. Kami sangat menginginkan poin penuh tetapi kami harus terus maju dan fokus pada pertandingan berikutnya, kata Talajic. Dengan hasil imbang 2-2 ini, Bahrain berada di posisi keempat dengan 4 poin. Timnas Indonesia di peringkat kelima dengan 3 poin. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines. Wasit UEA Omar Muhammad Al-Ali pimpin laga Timnas Indonesia versus Cina pengaruh besar terhadap Bahrain. Dengan pengalaman yang mumpuni, bagaimana keputusan wasit ini akan memengaruhi jalannya pertandingan? Temukan analisis lengkapnya di sini. Wasit Omar Muhammad Al-Ali memimpin laga Timnas Indonesia versus Cina. Kontroversi di balik layar akankah terulang kembali? Wasit asal UEA Omar Muhammad Al-Ali akan memimpin laga penting antara Timnas Indonesia dan Timnas Cina pada 15 Oktober 2024 di Qingdao Youth Football Stadium. Namun riwayat kepemimpinannya cukup kontroversial, terutama ketika ia membantu Bahrain meraih kemenangan atas Australia. Pada matchday pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 5 September 2024, Al-Ali mengeluarkan kartu merah langsung untuk pemain Australia, Kusini Yengi, di menit ke-77. Keputusan ini membuat Australia kehilangan kekuatan dan mereka akhirnya kalah 0-1 setelah gol bunuh diri Hari Soutar di menit ke-89. Kontroversi tersebut membuat beberapa pihak meragukan objektivitas Al-Ali. Di usia 36 tahun, Al-Ali memiliki pengalaman sebagai wasit, termasuk memimpin 3 pertandingan di Piala Dunia U17 2023 di Indonesia. Namun meski ia belum pernah memimpin laga yang melibatkan Timnas Indonesia, ia sudah 1 kali menjadi pengadil untuk Timnas Cina ketika mereka menang 4-1 atas Singapura. Dengan catatan tersebut, harapan besar diletakkan pada Al-Ali untuk memimpin laga dengan adil. Timnas Indonesia yang masih merasakan trauma akibat keputusan wasit Ahmed Al-Kaf dalam pertandingan sebelumnya melawan Bahrain tentu berharap bisa tampil maksimal tanpa hambatan dari keputusan wasit. Mari kita dukung Garuda dan semoga keberuntungan berpihak kepada kita. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Masyarakat Malaysia bersorak, Bahrain gagalkan kemenangan Timnas Indonesia berkat keputusan wasit. Kegembiraan di kalangan supporter Malaysia memunculkan perdebatan. Apa pendapat mereka tentang keputusan wasit yang dianggap merugikan Indonesia? Masyarakat Malaysia girang lihat Timnas Bahrain gagalkan kemenangan Timnas Indonesia berkat diuntungkan wasit. Mereka menyebut Bahrain sukses berjaya di menit akhir. Hal ini dituliskan akun @onevootbalm di media sosial X. Mereka turut menyoroti hasil laga Timnas Indonesia versus Bahrain di matchday ketiga grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berakhir 2-2.
Bahrain berhasil mencetak gol di menit-menit terakhir. Kini Bahrain menempati peringkat keempat grup, tulis akun @onofootballem di X sembari memberi emoji tertawa seakan meledek kegagalan timnas Indonesia meraih kemenangan. Pil pahit memang harus ditelan timnas Indonesia saat berlaga di Bahrain National Stadium, Rifa, pada Kamis 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan timnas Indonesia yang di depan mata harus sirna karena keputusan kontroversial wasit Ahmed Alkaf. Skuad Garuda sebenarnya berhasil menjaga keunggulan 2-1 hingga masa injury time. Tetapi Bahrain mencuri kemenangan timnas Indonesia di menit-menit akhir. Marho-on berhasil mencetak bola ke gawang Maarten Paes pada menit ke-9 injury time. Laga pun akhirnya rampung dengan skor 2-2. Gol kedua Marho-on pun jadi sorotan besar karena ofisial sebelumnya hanya memberi tambahan waktu selama 6 menit di akhir babak kedua. Tetapi Ahmed Alkaf tak kunjung meniupkan peluit panjang tanda akhir laga hingga waktu 90+6. Jumlah tambahan waktu itu juga patut dipertanyakan lantaran Alkaf juga tak terlalu banyak menghentikan pertandingan. Lamanya waktu berjalan justru menguntungkan Bahrain yang kemudian mencetak gol kedua. Di tengah kritik keras yang mengalir untuk wasit asal Oman itu, netizen Malaysia justru tampak senang dengan kesuksesan Bahrain menahan imbang timnas Indonesia. Tak ayal unggahan akun @onofootballem itu langsung banjir komentar pedas dari masyarakat Indonesia. Cie gabut ya nontonin Indonesia. Soalnya negaranya gak main di ajang ini, ledek netizen lainnya. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you're BREAKINGNEWS Timnas Indonesia mendarat di Cina, sementara Timnas Cina masih terbang. Dalam situasi yang tak terduga, Timnas Indonesia tiba lebih awal di Cina. Apa yang terjadi dalam perjalanan Timnas Cina? Simak selengkapnya. Timnas Indonesia mendarat di Cina lebih awal dari Timnas Cina. Kabar gembira datang untuk penggemar Timnas Indonesia. Setelah menyelesaikan laga menegangkan melawan Bahrain, Timnas kita kini telah resmi mendarat di Cina. Sementara itu, Timnas Cina masih dalam perjalanan pulang dari Australia setelah menghadapi kekalahan 1-3 di laga sebelumnya. Setelah pertandingan yang berakhir imbang 2-2 di Bahrain National Stadium pada 10 Oktober 2024, skuad Garuda yang dipimpin oleh Jay Itzes langsung terbang ke Cina. Melalui unggahan di akun Instagram @football Indonesia, penggemar bisa melihat kedatangan para pemain di bandara di Cina dengan koper-koper hitam di tangan. Beberapa pemain seperti Shaine Patinama, Mes Hilgers, Ivar Jenner, dan Muhammad Ferrari tampak dalam suasana ceria. Timnas Indonesia menggunakan pesawat charter yang memungkinkan mereka tiba lebih cepat dibandingkan dengan Timnas Cina yang masih dalam penerbangan pulang menggunakan pesawat komersial. Hal ini memberi keuntungan tersendiri bagi skuad Garuda karena mereka memiliki waktu lebih lama untuk beristirahat dan mempersiapkan diri menjelang pertandingan. Laga antara Timnas Indonesia dan Cina dijadwalkan berlangsung pada 15 Oktober 2024 di Stadion Qingdao Youth Football pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dengan persiapan yang lebih matang, harapan untuk meraih kemenangan perdana di kualifikasi ini semakin besar. Mari kita dukung Timnas Indonesia untuk tampil maksimal dan membawa pulang hasil positif.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Malik Rizaldi bicara usai insiden berdarah di laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Dalam suasana penuh ketegangan, Malik Rizaldi memberikan pernyataan setelah mengalami cedera parah. Apa yang dia rasakan saat menghadapi situasi tersebut di lapangan? Pemain Timnas Indonesia Malik Rizaldi mengalami pendarahan di kepalanya ketika melawan Bahrain. Peristiwa itu terjadi dalam pertandingan Timnas Indonesia melawan Bahrain pada laga ketiga Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Nasional Bahrain, Rifah, Kamis 10/10/2024. Malik Rizaldi harus mengalami pendarahan di kepalanya ketika laga Timnas Indonesia versus Bahrain baru saja dimulai. Penyerang Persebaya Surabaya itu duel udara dengan Kapten Bahrain, Walid Al-Hayam. Usai duel udara, kedua pemain itu terjatuh. Terlihat kepada Malik Rizaldi dan Walid Al-Hayam berdarah. Tim medis dari kedua negara tersebut langsung memberikan pertolongan pertama untuk menghentikan pendarahan di kepala pemain. Hingga akhirnya, kepala Malik Rizaldi harus diperban dengan warna putih. Malik Rizaldi terus melanjutkan pertandingan hingga menit ke-58. Mantan pemain Persela Lamongan itu ditarik keluar dan digantikan oleh Marcelino Ferdinand. Dalam laga itu, Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain. Seharusnya Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan dengan skor 2-1 atas tuan rumah. Namun di menit ke-9 dari babak tambahan waktu 90+6, Bahrain bisa mencetak gol. Gol itu sangat kontroversi karena berbau offside. Usai pertandingan, Malik Rizaldi berbicara terkait kondisinya. Mantan pemain Madura United itu menegaskan bahwa kondisinya baik-baik saja. "Halo Garuda fans, saya baik-baik saja," kata Malik Rizaldi dilansir bolasport.com dari akun Instagram Timnas Indonesia. Selepas pertandingan kontra Bahrain, Timnas Indonesia langsung bertolak ke Cina. Skuad asuhan Sintayong itu terbang dari Bahrain ke Cina pada Jumat dalam kurung 11 Oktober 2024 pukul 01.00 waktu sana. Saat ini Timnas Indonesia masih dalam perjalanan ke Cina. PSSI koordinasi dengan KBRI untuk fasilitasi supporter dukung Timnas Indonesia di Qingdao. Dalam upaya mendukung tim, PSSI berkolaborasi dengan KBRI. Apa saja rencana untuk memastikan supporter bisa memberikan dukungan maksimal? PSSI siap menjalin koordinasi dengan KBRI dan KJRI di Cina untuk memfasilitasi supporter Timnas Indonesia untuk nonton langsung di Stadion Qingdao Youth Football Qingdao. Pihak federasi hendak memastikan berapa jatah alokasi tiket yang diberikan tuan rumah. Timnas Indonesia akan melawan Timnas Cina dalam fase Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Selasa 15 Oktober 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Laga itu akan digelar di Qingdao yang berada di tengah-tengah antara Beijing dengan Shanghai. Anggota Komite Eksekutif PSSI dalam kurung ex-co PSSI Arya Sinulinga menyatakan akan berkoordinasi dengan KBRI dan KJRI jika minat supporter tinggi. Mereka siap memfasilitasi. Dukungan supporter memang cukup penting untuk mengiringi perjuangan Pratama, Arhan, dan kolega. Sebab mereka menargetkan meraih poin penuh dalam laga itu. Kami akan lihat kondisi berapa orang Indonesia di sana.
Baru kita minta ke sana, jangan nanti minta banyak, ternyata enggak, dalam kurung. Banyak supporter, kata Arya di Jakarta, Kamis dalam kurung 11 Oktober 2024. Pria berkacamata itu sampai saat ini belum mengetahui supporter timnas Indonesia akan mendapatkan kuota tiket berapa banyak. Menurutnya, pihaknya akan melakukan pendataan lebih supporter yang ingin menyaksikan laga itu. Nanti kita lihat bagaimana di sana, kami kerjasama dengan KBRI Cina, ujar Arya. Jadi belum tahu mintanya berapa dalam kurung tiket, tandasnya. Timnas Indonesia sendiri saat ini sudah tiba di Cina setelah menempuh perjalanan dengan pesawat sewaan dari Bahrain. Persiapan selama 4 hari diyakini cukup untuk menghadapi tim Dragons.